Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat siang. Baik, sebelum kita mulai katekesi kita pada saat ini, sebelumnya saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Hendra Susanti Batur. Saya biasa dipanggil Ellen. Saya utusan dari Paroki Rangga untuk membawa katekesi pada stasi ini. Baik, Bapak Ibu, umat Allah yang terkasih dalam nama Tuhan, pada saat ini kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas segala berkat dan karunia-Nya, sehingga pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul di tempat ini untuk membahaskan tentang peran gereja dan membentuk masyarakat yang solidaritas di tengah multikultural. Bahan ini sengaja dibahas untuk memberikan pemahaman tentang kehidupan yang beragam dalam masyarakat yang bervariasi. Marilah kita mengarahkan hati dan batin kita untuk memulai kegiatan ini dengan lagu pembuka. Kasih Yesus Sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya selama-lamanya. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkaulah sumber kasih dan harapan kami dalam menjalankan kehidupan kami di dunia ini. Pada saat ini kami mohon utuslah Roh-Mu yang kudus ke atas kami semua yang hadir pada saat ini, agar seluruh kegiatan katekesi kami boleh berjalan dengan baik dan lancar, sehingga kami kelak boleh menjalankan kehidupan kami dengan baik dan penuh tanggung jawab. Kami juga mohon semoga dengan kegiatan ini pula kami menyadarkan seluruh umat untuk selalu dan senantiasa hidup menurut ajaran dan bimbingan-Mu dalam sabda yang akan kami renungkan. Dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu Allah yang terkasih, Bapak Ibu umat Allah yang terkasih, marilah kita mendalami situasi konflik dalam lingkungan di masyarakat kita. Di suatu tempat hiduplah beberapa kelompok dalam lingkungan masyarakat. Dalam lingkungan ini sangatlah bervariasi. Tentunya dari berbagai kelompok, di antaranya ada suku Deru, Dempol, Hajar, Wedang, Tunggal, dan juga beberapa suku lainnya. Dalam lingkungan yang sama ini, mereka membangun rumah adatnya berdasarkan kelompok itu. Namun yang mempunyai rumah adatnya tersendiri
Di kampung itu hiduplah seorang wanita cantik namanya Sinta. Dia adalah anak seorang yang kaya raya yang berasal dari suku tunggal. Kebetulan suatu hari di kampungnya itu ada pesta nikah. Lalu pada saat itu bertemulah Johar, anak dari Bapak Agus dengan wanita cantik itu. Mereka dua saling bercerita. Tiba-tiba datanglah Pak Kusdur, ayah dari wanita ini, katanya. Sedang apakah kamu berdua di sini? Sinta menjawab, kami sedang duduk cerita Bapak. Karena kebetulan Johar tidak mempunyai teman cerita. Kata ayahnya, saya tidak pernah mengizinkan anak saya untuk bercerita dengan anak orang miskin macam dia ini. Apalagi dia bukan berasal dari suku kita. Jangan sampai kamu dua membuat hal yang sama seperti yang Bapak lihat hari ini. Akhirnya, setelah selesai peristiwa malam itu, Johar tidak pernah lagi mau berbicara dengan Sinta karena takut dimarahi oleh ayahnya. Walaupun Johar merasa tidak bisa membangun relasi yang dekat dengan Sinta, walaupun Sinta memiliki perasaan suka dengan Johar, namun hubungan mereka itu dibatasi oleh ayahnya dengan alasan karena berasal dari suku yang miskin dan tidak mempunyai rumah adat. Alasannya karena pada waktu itu suku mana yang tidak mempunyai rumah adat itu dianggap miskin. Baik, Bapak Ibu, umat yang terkasih, setelah kita mendalami situasi konkret tadi, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, berdasarkan cerita singkat yang telah kita dengar bersama, siapakah menjadi tokoh atau pelaku yang berperan dalam cerita tersebut? Ya, saudari Firly. Baik, tokoh utama dalam cerita yang disebutkan tadi yaitu yang pertama Pak Agus, yang kedua Santi, dan yang ketiga itu Johar. Baik, terima kasih kepada saudari Firly. Mungkin ada dari sini. Baik. Pertanyaan yang kedua, apa yang dilakukan oleh Pak Agus dalam masa tuanya? Apa yang dilakukan oleh Pak Agus dalam masa tuanya? Ya, saudari Santi. Baik ya, yang dilakukan Pak Agus berdasarkan cerita yang sudah dibacakan oleh fasilitator tadi, bahwa dalam cerita tersebut Pak Agus berusaha menjodohkan anaknya dengan anak yang yang berasal dari suku yang lain. Mungkin terima kasih saudari Santi. Mungkin ada dari teman-teman yang lain. Baik. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Pak Kusdur saat melihat Sinta bercerita dengan Johar? Apa yang dilakukan oleh Pak Kusdur saat melihat Sinta bercerita dengan Johar? Baik, saudari Firly. Yang dilakukan oleh Pak Agus saat melihat Sinta dengan Johar itu, yang pasti Pak Agus itu tidak senang mereka dua itu bergabung atau berkumpul berduaan. Karena kenapa? Karena Pak Agus itu tidak menginginkan Sinta untuk istilahnya untuk untuk bersama dengan Johar, karena Pak Agus menganggap Johar itu orang yang miskin. Terima kasih kepada saudari Firly. Pertanyaan yang keempat, bagaimana tanggapan atau sikap Johar terhadap sikap Pak Kusdur? Bagaimana tanggapan atau sikap Johar terhadap sikap Pak Kusdur? Saudari
alasannya karena Johar menyadari akan keberadaannya sendiri sebagai orang miskin. Baik, terima kasih kepada Saudara Sandi. Mungkin ada lagi jawaban. Kesimpulan dari cerita ini yaitu masalah sosial yang berhubungan dengan sikap etnosentrisme merupakan suatu peristiwa yang sering terjadi dalam kehidupan di masyarakat. Dalam masyarakat, ada yang dianggap lebih otoriter karena memiliki harta yang berlimpah. Ada sistem kelompok-kelompok tertentu. Misalnya, dalam stratifikasi sosial adanya kategori sepersuku, budaya, kekayaan, pendidikan, kekuasaan, keturunan. Justru karena adanya sikap seperti ini bisa menimbulkan berbagai konflik dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga dengan sendirinya akan melumpuhkan nilai-nilai solidaritas terhadap kehidupan sosial masyarakat. Sebagai warga yang memiliki ideologi Pancasila, tentunya harus hidup sesuai dengan cita-cita yang telah disepakati bersama. Sebagaimana yang telah diatur dalam sila Pancasila, yaitu nilai ketuhanan. Setiap orang dalam ajaran agamanya masing-masing, nilai kemanusiaan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang berasal dari satu roh yang sama, yaitu Kristus itu sendiri. Nilai keadilan menciptakan sikap yang peduli terhadap sesama yang menderita, menghargai hak orang lain sebagai sama saudara, walaupun berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda. Persatuan, bagaimana semua perbedaan dalam lingkungan hidup kita dipandang sebagai sesuatu kekayaan untuk merajut kasih dalam kasih persaudaraan. Dari nilai-nilai hendaknya membawa kita pada suatu bentuk hidup yang berpegang pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika, menjadikan perbedaan sebagai keunikan yang patut dijaga dan dipelihara dalam kehidupan sebagai warga negara dan sekaligus sebagai umat Allah dalam hidup menggereja. Baik, sekarang kita akan mendengarkan teks kitab suci yang dibacakan oleh Tuhan. Bacaan diambil dari surat Al-Qudus. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedangkan kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jika kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jika kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik, setelah kita mendengarkan firman yang telah dibacakan oleh Tuhan sendiri, ada pertanyaan untuk yang pertama.
Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mendengarkan bacaan kitab suci tadi? Apakah merasa sedih, tersentuh, merasa senang, sedih, atau tertarik? Saudari Firni. Baik, tersentuh pada seluruh bacaan tadi, tetapi yang menarik dan paling tersentuh bagi saya itu pada ayat 5 yang mengatakan bahwa dengarkanlah hai saudara-saudara yang kekasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ini ayat yang paling menurut saya paling tersentuh karena ya miskin dalam arti ini ya bukan hanya saja dalam miskin harta, tetapi juga bagaimana kita memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan dan juga bagaimana kita menganggap diri kita tidak apa-apanya bagi Tuhan. Untuk itu bahwa jangan menganggap diri kita itu merasa kaya sehingga kita menindas orang lain, padahal justru itu kita itu sangat paling dihina jika dianggap paling kaya, yang pada akibatnya itu berdampak bagi orang lain, ya kita menindas orang lain. Baik, terima kasih kepada saudari Firni. Mungkin ada yang lain? Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang hal mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri? Serta bagaimana tanggapan Bapak Ibu, saudara-saudari tentang mengasihi orang-orang yang kecil atau tidak mendapatkan perhatian dalam masyarakat kita? Saya ulangi lagi pertanyaannya. Bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang hal mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri, serta bagaimana tanggapan Bapak Ibu saudara-saudari tentang mengasihi orang-orang yang kecil atau tidak mendapat perhatian dalam masyarakat kita? Kepada saudara Fian. Berkaitan dengan hal mengasihi itu memiliki makna yang sangat luas. Makna arti mengasihi itu yaitu memberi, menghormati, mencintai. Itu dalam arti apa? Dalam dunia, dalam apa-apa orang Yahudi, kasih dibalikkan dengan angka satu. Semakin kita mengasihi, berarti satu itu menjadi dua. Dua dalam artian itu dari satu yang pribadi itu menjadi dua dengan saudara Agus. Artinya saya berbagi kasih dengan saudara Agus. Artinya saya memberi, saya mencintai, dan saya menghormati. Dan berkaitan dengan apa yang pertanyaan dari fasilitator mengenai dengan mereka yang tidak terpandang dalam lingkungan masyarakat atau mereka yang dimarginalkan dalam hal berkaitan dengan kasih, berarti saya menghormati mereka, saya merangkul mereka, dan saya mengayomi mereka untuk hidup bersama dalam sebuah keharmonisan. Yaitu saya menghargai, menghormati status mereka itu sebagai hal utama berkaitan dengan kasih, yaitu sebagai manusia sendiri. Itu yang bagaimana bisa pendapat yang bisa berikan. Baik, terima kasih kepada saudara Fian. Mungkin ada yang lain? Ya, kepada saudari Firni. Baik, pertanyaan pertama bagaimana pemahaman kita tentang mengasihi orang lain sama seperti mengasihi diri kita sendiri. Yang pertama, apa itu mengasihi? Ya, mengasihi itu ibarat itu menurut saya itu bagaimana kita memperlakukan orang lain dengan baik. Lalu pertanyaan pertama, apa konsep mengasihi orang lain itu seperti diri sendiri? Berarti bagaimana kita memperlakukan orang lain itu sama seperti kita memperlakukan diri sendiri. Tidak mungkin kita memperlakukan diri kita sendiri itu secara kasar atau tidak baik. Oleh karena itu, apabila kita memperlakukan orang lain, maka begitu pun juga memperlakukan mereka itu sama seperti kita, yaitu memperlakukan atau berbuat baik kepada mereka. Lalu yang kedua, bagaimana tanggapan tentang mengasihi kepada orang-orang bawahan, kepada orang-orang rendah yang tidak diperhatikan? Ya, sama seperti pada pertanyaan pertama, yaitu melihat mereka, kemudian merasakan kondisi mereka dan juga memberikan perhatian yang lebih kepada mereka dan juga memperlakukan mereka itu sama seperti diri kita sendiri, dan juga memberikan apa yang menjadi kemampuan kita agar mereka itu martabat itu juga sama seperti kita ditinggikan. Baik, terima kasih kepada saudari Firni. Mungkin ada yang lain? Baik, kalau tidak ada,
rangkuman dari kitab suci ini yaitu bagian firman ini mengajar kita untuk mewujudkan kehidupan persaudaraan yang rukun. Hal ini berarti keluarga Kristen, ikatan persekutuan, dan ikatan dalam kehidupan berbangsa dan negara bukan sekedar sebagai persekutuan yang biasa saja, tetapi setiap persekutuan harus dibangun atas dasar Yesus Kristus dan dipanggil untuk menjadi persekutuan yang akan menjadi teladan tentang persaudaraan yang rukun. Persekutuan Kristus mestinya menyadari bahwa Allah mengutus persekutuan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Oleh karena itu, setiap perbedaan budaya, etnis, agama, dan lainnya, kita diajak untuk tetap membangun sikap saling mengasihi, sebagaimana kasih Kristus melimpah atas diri kita. Karena dalam hidup saling mengasihi dan kerukunan dalam lingkungan masyarakat akan membantu kita untuk mengalami berkat dari Tuhan. Sebaliknya, persekutuan yang tidak rukun berkelahi atau bermusuhan untuk membuat kita mengalami situasi neraka dalam kehidupan bermasyarakat. Atau mendengar bacaan tadi, apa aksi nyata atau aplikasi dari tema persekutuan itu? Ya, saudara Ferni. Baik, aksi nyata perencanaan tindak lanjut setelah kita merenungkan kegiatan ketikasi ini berdasarkan tema, yaitu bahwa yang pertama kita melihat kemudian melayani orang-orang yang merasa direndahkan atau golongannya itu rendah, kemudian melihat orang-orang yang sangat membutuhkan perhatian baik dari kita juga maupun dari pemerintah. Kita melihat kemudian melayani mereka, apa yang mereka butuhkan, kita memberikan apa yang kita punya kepada mereka. Baik, terima kasih kepada saudara ini. Mungkin ada yang lain? Baik. Dengan aksi nyata atau aplikasi dari tema tersebut. Yang pertama yaitu mengadakan kegiatan pementasan budaya untuk mempererat tali persaudaraan di tengah multikultural. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Kristus, saya marilah kita menyatukan doa dan permohonan kita melalui doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kami. Dan janganlah kami terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan-Mu yang boleh kami terima pada hari ini, secara khusus dalam kegiatan kami hari ini. Semoga Engkau tetap mengaruniakan Roh-Mu yang kudus ke atas kami semua, agar kami senantiasa membangun sikap solidaritas dalam hidup kami di tengah multikulturalitas. Kami terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan-Mu yang boleh kami terima pada hari ini, secara khusus dalam kegiatan kami hari ini. Semoga Engkau tetap mengaruniakan Roh-Mu yang kudus ke atas kami semua, agar kami senantiasa membangun sikap solidaritas dalam hidup kami di tengah
Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan-Mu yang boleh kami terima pada hari ini secara khusus dalam kegiatan kami hari ini. Semoga Engkau tetap mengaruniakan Roh-Mu yang kudus ke atas kami semua, agar kami senantiasa membangun sikap solidaritas dalam hidup kami di tengah multikulturalitas. Kelak kami boleh memandang sesama sebagai sesama saudara yang penuh dengan kasih dan kemesraan dalam kehidupan bermasyarakat. Demi Kristus Tuhan dan Penentara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Saudara-saudari yang terkasih, dengan ini kegiatan katekese kita sudah selesai.